Ardi bukan siapa-siapa. Setiap hari, dia bangun pagi-pagi, buta, bekerja di pabrik dengan gaji yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tapi ada satu hal yang selalu membuatnya berbeda. Dia nggak pernah berhenti bermimpi. Di tengah bisingnya, suara mesin pabrik, pikiran Ardi selalu melayang pada satu hal. Bagaimana caranya keluar dari lingkaran kemiskinan ini? Mimpi itu terus tumbuh di benaknya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Modal nggak punya, waktu terbatas, dan pekerjaan di pabrik seringkali menguras tenaganya. Tapi Ardi nggak mau menyerah begitu saja. Di sela-sela waktu istirahat, dia mulai membaca buku kecil tentang bisnis yang dia pinjam dari temannya. Hal sederhana, seperti cara memulai usaha kecil-kecilan tanpa modal besar, menjadi bahan bacaan yang terus memicu semangatnya. Ardi mulai berpikir, apa yang bisa dia jual? Lingkungan sekitarnya penuh dengan pekerja pabrik yang sering kelaparan di sela waktu istirahat. Dari situ, ide sederhana muncul. Jual makanan ringan. Dengan uang pas-pasan yang dia kumpulkan selama sebulan, Ardi membeli bahan-bahan sederhana untuk membuat camilan. Dia mencoba resep di rumahnya yang kecil, meskipun sering gagal. Rasa camilan itu nggak selalu enak, bahkan sering terlalu asin atau terlalu hambar. Tapi dia terus mencoba, sampai akhirnya dia menemukan racikan yang pas. Ketika pertama kali membawa dagangannya ke depan pabrik, Ardi menghadapi tantangan besar. Nggak ada yang beli. Hari pertama dia pulang dengan tangan kosong. Dia sempat berpikir, apa ini cuma buang-buang waktu? Apa gue seharusnya fokus aja jadi buruh? Tapi Ardi ingat alasan kenapa dia mulai. Dia ingin hidup lebih baik, bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Hari-hari berlalu, dan perlahan dagangannya mulai dilirik orang. Seorang teman kerja memuji rasa camilan buatan Ardi. Dan dari mulut ke mulut, namanya mulai dikenal. Tapi masalah baru muncul. Ketika pesanan mulai banyak, Ardi kehabisan bahan baku. Dia nggak punya cukup modal untuk produksi lebih banyak. Dalam situasi seperti itu, dia hampir menyerah. Tapi seorang teman memberinya ide untuk mencoba pinjam uang kecil-kecilan. Dengan syarat, dia harus mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Dari situ, Ardi mulai belajar manajemen keuangan. Dia mencatat setiap sen yang dia keluarkan dan setiap keuntungan yang dia dapatkan. Perlahan, dia mulai memahami pentingnya pengelolaan keuangan dalam bisnis. Dengan modal pinjaman kecil itu, Ardi bisa memproduksi lebih banyak camilan dan memenuhi permintaan pelanggan yang semakin bertambah. Satu momen yang mengubah segalanya adalah ketika salah satu pelanggannya memposting foto camilan buatan Ardi di media sosial. Dalam waktu singkat, foto itu mendapat banyak perhatian, dan pesanan mulai datang dari mana-mana. Ardi nggak menyangka bisnis kecilnya bisa menjadi viral. Dari situ, dia mulai belajar cara memasarkan produknya secara online. Dia mencari tahu bagaimana membuat kemasan yang menarik, menulis deskripsi produk yang menggoda, dan membuat promo yang sesuai dengan target pasar. Dengan penghasilan yang semakin bertambah, Ardi mulai merekrut beberapa orang untuk membantunya. Dia tahu, kalau ingin bisnisnya terus berkembang, dia nggak bisa melakukannya sendirian. Bersama tim kecilnya, Ardi mulai memproduksi camilan dalam jumlah yang lebih besar dan menjualnya ke berbagai daerah. 2 tahun setelah dia mulai jualan dari gerobak kecil di depan pabrik, Ardi berhasil membuka toko pertamanya. Itu bukan hanya pencapaian besar bagi dirinya, tapi juga bukti bahwa mimpi besar bisa dicapai dengan kerja keras dan konsistensi. Sekarang, produknya dijual ke banyak tempat, dan Ardi bangga bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitarnya. Ardi selalu bilang, kalau gue bisa, lo juga pasti bisa. Jangan pernah takut buat mulai, meskipun kecil. Karena semua yang besar itu pasti dimulai dari sesuatu yang kecil. Jadi, buat kamu yang sedang berjuang, ingatlah cerita ini. Nggak ada kesuksesan yang datang tanpa perjuangan, dan nggak ada perjuangan yang sia-sia kalau kamu mau belajar dari setiap kegagalan. Jangan berhenti bermimpi dan jangan pernah menyerah. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Di sini, kami selalu berbagi kisah inspiratif dan tips membangun bisnis dari nol. Sampai jumpa di video berikutnya.